Helsia. Kesempatan dan sikap. ประการที่ 2 บอกว่า กลุ่มทุนเอากลุ่มทุนมาทำแป้งเขาบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย We won this game today. Sorry for my English, it's really bad. I'll try to improve. Wow, sejarah luar biasa akhirnya tercipta. Tepat tadi malam, Timnas Putri Indonesia di luar dugaan berhasil kalahkan Thailand dengan skor 1-0 di laga final SEA Games 2025 di Stadion 700 Tahun Anniversary Stadium Chiang Mai. Gol dicetak Helsia Maisaro di menit 48. Madam Pang langsung buat pernyataan jujur begini usai laga. Bahkan striker naturalisasi Timnas Putri Isa Warps sampai ngomong terharu begini. Benarkah? Nah, ini baru super top markotop. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, tepat tadi malam akhirnya bongkar rahasia besar soal isu pemecatan Shin Taeyong. Apakah Arya Sinulinga akan minta maaf soal kasus ini? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira. Timnas Indonesia kedatangan satu lagi pemain naturalisasi kelas Eropa, berinisial JS. Wah, siapakah dia? Apakah bisa tampil di FIFA Series 2026? Yuk, simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat tadi malam, yang seharusnya menjadi pesta bagi Thailand, berubah menjadi tragedi besar di Stadion 700th Anniversary Stadium Chiang Mai. Ribuan supporter yang sejak awal yakin akan kemenangan, kini hanya mampu terdiam menyaksikan tim nasional putri mereka tumbang 0-1 dari Indonesia pada laga final SEA Games 2025. Kekalahan itu terasa jauh lebih pahit karena hadir melalui kesalahan fatal pemain belakang Thailand yang salah mengirim umpan di area pertahanan sendiri. Bola yang mestinya menjadi awal serangan berubah menjadi petaka ketika disambar oleh lini depan Indonesia. Helsia Maisaro memanfaatkan peluang tersebut dengan dingin, mengirim bola ke gawang Thailand pada menit ke-48 dan mengubah seluruh jalannya pertandingan. Di pinggir lapangan, sosok yang paling terpukul tampak adalah Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang. Saat laga usai, ia terlihat berdiri kaku, wajahnya kosong, langkahnya berat, seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Di sisi lain, striker naturalisasi Timnas Putri Indonesia, Isa Warps tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai laga. Dalam sesi wawancara, Madam Pang memberikan pernyataan paling jujur sepanjang masa kepemimpinannya. "Saya tidak tahu harus berkata apa, saya malu, ini sangat mengenaskan," ujarnya dengan suara bergetar. "Dengan kualitas pemain kami, dengan persiapan kami, dengan dukungan seluruh negeri, tapi kami kalah oleh satu kesalahan." Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan, suaranya semakin lirih namun penuh emosi. "Thailand menguasai 90% bola. Kami menembak 29 kali ke gawang. Indonesia hanya punya satu tembakan, dan itu masuk. Ini menyakitkan melebihi kekalahan besar sekalipun." Pernyataan itu membuat ruangan konferensi pers hening. Para jurnalis tampak terkejut mendengar keterus-terangan yang begitu telanjang dari pimpinan sepak bola negeri Gajah Putih tersebut. Bagi publik Thailand, kekalahan dari Indonesia kali ini terasa seperti tusukan balik dari pertandingan fase grup. Saat itu, Thailand menghancurkan Indonesia dengan skor 8-0. Tak ada yang menduga bahwa tim yang sama akan berdiri sebagai juara final, terlebih dengan cara yang begitu dramatis. Sebaliknya, bagi Indonesia, gol Helsia menjadi momen emas yang mengubah sejarah. Tim asuhan Akira Higashiyama tersebut tampil penuh disiplin, sabar dan percaya diri. Mereka tidak mendominasi, tetapi menunggu, bertahan, dan mengeksekusi satu peluang yang datang kepada mereka. Akira menyebut kemenangan itu sebagai puncak dari pembelajaran pahit usai kekalahan telak di fase grup. Pertandingan hari ini menunjukkan apa itu sepak bola. Anda bisa kalah 0-8 sebelumnya, tapi jika Anda percaya dan bekerja keras, Anda bisa membalikan semuanya, ujar Akira setelah pertandingan. Para pemain tampil dengan hati yang tak pernah menyerah. Sementara itu, kubu Thailand tak mampu menyembunyikan kekecewaan mendalam. Beberapa pemain menutup wajahnya, sebagian terjatuh di rumput, menangis sejadi-jadinya. Madam Pang berjalan mendekati mereka, memberikan pelukan satu persatu meski air matanya sendiri tampak menggenang. "Kami kalah, tapi kita harus bangkit. Ini bukan akhir," ujarnya singkat kepada para pemainnya. Pada akhir konferensi pers, dengan suara yang lebih stabil, ia menutup malam kelam itu dengan sikap sportif.
Saya ucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka pantas menang. Kami akan belajar dari ini dan kembali lebih kuat. Final SEA Games 2025 ini menjadi pengingat bahwa sepak bola tidak selalu berpihak pada mereka yang menguasai permainan. Terkadang, kemenangan diberikan kepada mereka yang mampu memanfaatkan momen sekecil apapun. Dan malam itu, momen itu milik Indonesia. Di sisi lain, senyum lebar tak pernah lepas dari wajah striker naturalisasi Timnas Putri Indonesia Isa Warps usai timnya meraih kemenangan bersejarah atas Thailand di final SEA Games 2025 tadi malam. Isa terlihat melompat kegirangan, memeluk rekan-rekannya, dan bahkan beberapa kali menatap ke arah tribun supporter Indonesia sambil mengangkat tangan ke udara, seolah tidak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Sebagai salah satu pemain yang baru bergabung melalui proses naturalisasi, Isa Warps merasakan kemenangan itu dengan intensitas yang luar biasa. Ketika diwawancarai seusai pertandingan, wajahnya bercahaya, matanya berbinar, dan suaranya penuh semangat. Ini malam terindah dalam hidupku. Aku bahkan belum sepenuhnya bisa bernafas karena terlalu bahagia, katanya sambil tertawa. Kami datang ke sini sebagai tim yang dianggap lemah, tapi kami pulang sebagai juara. Aku bangga menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Dalam pernyataannya, Isa sempat beberapa kali menutup wajahnya, masih tak percaya apa yang telah mereka capai. Baginya, perjalanan menuju final ini penuh lika-liku, penuh keraguan dari luar. Namun di internal tim, keyakinan tidak pernah padam. Aku seperti bermimpi, tidak ada yang menyangka kami bisa menang setelah sebelumnya kalah 0-8 di penyisihan grup. Tapi inilah sepak bola, inilah keajaiban, ucapnya. Aku bangga pada semua pemain, bangga pada pelatih, bangga pada Indonesia. Kata-katanya mengalir dengan penuh cinta dan rasa memiliki yang mendalam pada Indonesia, negara yang kini ia bela dengan sepenuh hati. Final itu sendiri berjalan sangat intens. Thailand tampil dengan gaya khas mereka, sabar, disiplin, dan mendominasi lapangan dengan umpan-umpan pendek cepat. Sejak awal pertandingan, Gajah Perang Putri menguasai tempo dan memaksa Indonesia bertahan dalam. Statistik pertandingan bahkan terasa seperti dongeng. Thailand menguasai 90% penguasaan bola dan menciptakan 29 tembakan tepat sasaran. Indonesia hanya memiliki 1 tembakan ke gawang yang menjadi gol. Namun dalam sepak bola, hanya satu angka yang benar-benar penting. Jumlah gol. Kami tahu Thailand kuat sekali, ujar Isa. Mereka membuat kami berlari tanpa berhenti, mempertahankan bola, dan menunggu momen. Tapi kami juga tahu satu hal, kesempatan itu pasti datang. Dan ketika datang, kami harus membunuh pertandingan. Dan mereka melakukannya dengan sempurna. Isa Warps adalah salah satu pemain yang berada paling dekat dengan Helsia saat gol itu tercipta. Ketika bek Thailand melakukan salah umpan dan Indonesia mendapatkan bola, Isa adalah pemain yang membuka ruang, menarik bek lain, dan memberi jalur bagi Helsia untuk melepaskan tendangan mautnya. Ketika bola melewati kiper Thailand dan bersarang di dalam gawang, Isa berteriak sekeras mungkin. Gol itu membuat seluruh hidupku seperti meledak, ujar Isa sambil memegang dadanya. Aku melihat bola masuk dan aku langsung berlari, berteriak dan memeluk siapapun yang ada di dekatku. Ini gila, ini indah. Para pemain Indonesia menari, berteriak, dan menangis bahagia. Sementara para supporter di tribun ikut mengguncang stadion dengan teriakan yang menggetarkan. Bagi Isa, kemenangan ini lebih emosional karena Indonesia sebelumnya dihantam Thailand 0-8 di fase grup SEA Games 2025. Kami tidak marah dengan kekalahan itu. Kami justru menggunakannya sebagai bahan bakar. Jelasnya, ketika masuk ke final, kami berkata dalam hati, ini saatnya membalas. Ini saatnya menunjukkan bahwa Indonesia bukan tim yang sama seperti waktu itu. Ia mengakui bahwa Thailand tampil luar biasa, tetapi Indonesia bermain dengan hati yang lebih besar. Kami mungkin tidak punya penguasaan bola. Kami mungkin hanya menendang 1 kali. Tapi kami bermain dengan hati kami. Dan hati itu yang memberi kami emas. Saat peluit panjang dibunyikan, seluruh pemain Indonesia langsung berhamburan ke lapangan, menangis, memeluk satu sama lain, dan beberapa langsung berlutut sambil menengadahkan tangan ke langit. Isa Warps berlari ke arah penonton Indonesia, mencium lambang Garuda di dada jersinya, dan mengangkat bendera merah putih yang dilempar oleh supporter. Indonesia, ini untuk kalian, teriaknya sambil tersenyum lebar. Kemenangan ini bukan sekedar medali emas, ini adalah bukti bahwa sepak bola putri Indonesia bisa bangkit, bisa berjuang, dan bisa mencetak sejarah.
Aku merasa seperti bagian dari sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang lebih besar dari diriku, ujar Isa lagi. Aku mencintai tim ini, aku mencintai negara ini, dan malam ini kami semua menjadi legenda. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kekalahan tipis 0-1 dari Filipina pada laga pembuka SEA Games 2025 membuat langkah timnas Indonesia U22 tersendat sejak awal. Pasukan Indra Syafri harus mengakui keunggulan di Ascals dalam pertandingan sengit yang membuat posisi Garuda Muda di grup C goyah. Hasil itu sekaligus menutup peluang Indonesia untuk menjadi juara grup, sehingga satu-satunya jalan menuju semifinal adalah melalui perebutan posisi runner-up terbaik dari 3 grup A, B, dan C. Meski kesempatan lolos langsung telah sirna, peluang Ivar Jenner dan rekan-rekan untuk menembus 4 besar masih terbuka lebar. Kuncinya jelas, menang besar di laga pamungkas dan menunggu hasil dari grup lain bekerja sesuai harapan. Sementara itu dari grup B, persaingan tak kalah panas. Malaysia yang sempat tampil meyakinkan usai menggilas Laos 3-0 harus rela turun tahta. Vietnam yang sebelumnya menang 2-1 atas Laos kembali menunjukkan taringnya saat menaklukkan Malaysia 2-0 pada Kamis 11 Desember 2025. Kekalahan itu membuat Harimau Malaya tergeser ke posisi kedua dengan koleksi 3 poin dan selisih gol plus 1. Mereka kini harus bersaing ketat dengan timnas Indonesia U22 serta Timor Leste yang mengantongi 3 poin dengan selisih gol min 3 untuk memperebutkan tiket runner-up terbaik. Situasi tersebut membuat laga Indonesia kontra Myanmar pada 12 Desember 2025 menjadi hidup mati. Garuda Muda dituntut menang meyakinkan, minimal mencetak 3 gol tanpa kebobolan untuk mengamankan selisih gol yang lebih baik dari Malaysia dan Timor Leste. Jika skenario ini terwujud, Indonesia akan mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 2, cukup untuk mengungguli 2 pesaingnya dan mengklaim 1 tiket terakhir ke semifinal SEA Games 2025. Pertandingan melawan Myanmar bukan sekedar laga penutup, melainkan pintu terakhir yang menentukan apakah Garuda Muda melangkah ke babak 4 besar atau harus angkat koper lebih cepat. Garuda tak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Media Belanda, soccernews.nl, akhirnya mengungkap alasan dibalik penolakan John Heitinga terhadap tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurut laporan mereka, PSSI sudah melakukan pendekatan langsung kepada mantan bek timnas Belanda tersebut. Berdasarkan berbagai sumber, PSSI baru-baru ini menghubungi Heitinga untuk menanyakan ketertarikannya menangani timnas Indonesia. Heitinga menolak tawaran itu, namun ia tidak sepenuhnya menutup peluang di masa mendatang. Tulis Soccer News dalam laporannya yang dirilis Jumat 12 Desember 2025. Spekulasi soal Heitinga semakin memanas setelah pelatih berusia 42 tahun itu ketahuan mengikuti akun Instagram resmi Timnas Indonesia serta akun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun hingga kini, kursi pelatih kepala timnas masih kosong usai PSSI berpisah dengan Patrick Kluivert pada Oktober lalu akibat kegagalan membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kepergian Kluivert juga diikuti dengan pembersihan total staf pelatih yang datang bersama dirinya. PSSI memutus kerjasama dengan seluruh jajaran, termasuk para asistennya, Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerard Vandenberg, yang sebelumnya turut menangani timnas U23. Tak hanya itu, pelatih timnas U20, Frank van Kampen, juga harus meninggalkan posisinya. Meski timnas senior belum memiliki nahkoda baru, 2 kelompok usia di bawahnya sudah mendapatkan komando. Timnas U20 kini ditangani Nova Arianto, sementara timnas U23 kembali dipercayakan kepada Indra Syafri. Di sisi lain, PSSI disebut sudah melakukan serangkaian wawancara dengan sejumlah kandidat pelatih Eropa untuk mengisi posisi pelatih timnas senior. Selain Heitinga, 2 nama lain yang masuk radar adalah Giovanni van Bronckhorst, yang saat ini menjadi asisten Arne Slot di Liverpool, serta John Hartman, pelatih yang sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 dan terakhir menukangi Toronto FC sebelum meninggalkan klub tersebut pada 2024. Hingga kini, Hartman masih belum kembali ke dunia kepelatihan. Proses pemilihan pelatih baru timnas Indonesia pun terus berjalan, sementara publik menanti langkah berikutnya dari PSSI dalam menentukan sosok yang akan membawa Garuda bangkit di level tertinggi. Asnawi Mangkualam akhirnya angkat suara soal kisruh kapten timnas saat lawan Cina. Setelah sekian lama memilih diam, Asnawi Mangkualam Bahar akhirnya menanggapi polemik soal pemilihan kapten timnas Indonesia saat melawan Cina. Isu yang kembali mencuat setelah dibahas oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga di sejumlah podcast.
Arya sebelumnya menyebut bahwa seharusnya Jay Itzes menjadi kapten pada laga Oktober 2024 tersebut, namun mendadak diganti menjadi Asnawi. Pernyataan ini membuat polemik lama kembali bergulir. Mendengar pernyataan tersebut, Asnawi langsung memberi respons tegas melalui Instagram. Ia bahkan menandai Jeong Sekso, penerjemah Shin Taeyong, untuk menjelaskan kronologi sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Asnawi menilai pernyataan Arya terkesan asal bicara karena tidak berada langsung di lokasi. Ia meminta Arya menyebutkan sumber informasinya agar isu ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar. Lebih jauh, Asnawi membantah keras klaim bahwa Jay Itzes adalah kapten utama saat melawan Cina. Ia menjelaskan bahwa dirinya masih ditetapkan sebagai kapten pertama oleh Shin Taeyong, sementara Jay merupakan wakil kapten. Karena ia bermain di laga tersebut, ban kapten otomatis tetap berada padanya. Asnawi juga mengungkap bahwa jauh sebelum Piala Asia, ia sebenarnya sudah berniat menyerahkan ban kapten ke pemain lain karena merasa performanya menurun. Ia bahkan sempat berdiskusi dengan Jay Itzes, Sandy Walsh, Tom Haye, dan Rizky Ridho untuk menentukan kapten utama dan wakil kapten. Namun Shin Taeyong tetap menunjuknya sebagai kapten pertama. Menurut Asnawi, seluruh pemain yang hadir saat diskusi tersebut mengetahui dengan jelas struktur kapten di tim, sehingga isu ini seharusnya tak perlu diperpanjang. Ia menegaskan bahwa PSSI sebaiknya fokus pada evaluasi dan pembenahan ke depan, bukan mengungkip perkara lama yang justru membuat situasi kian keruh. Di akhir pernyataannya, Asnawi kembali mempertanyakan siapa sebenarnya yang memberi informasi keliru kepada Arya. Ia menegaskan bahwa menyerahkan ban kapten kepada Jay bukan karena keputusan federasi, melainkan inisiatif dirinya sendiri ketika merasa ada pemain lain yang lebih layak pada saat itu. Perjalanan karir Jensen Silt, pesepak bola berdarah Indonesia, patut mendapat sorotan. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah mencatat pengalaman bermain di beberapa negara top Eropa, mulai dari Belanda, Inggris, hingga Jerman. Lahir di Ede, Belanda pada 23 Mei 2003, Silt memulai langkahnya di Akademi NEC Nijmegen sebelum bergabung dengan PSV Eindhoven pada 2017. Ia naik level ke Jong PSV pada 2020 dan sempat tampil sekali bersama tim utama PSV. Pada 2023, Silt menerima pinangan Sunderland. Di klub Inggris itu, ia tampil untuk U21 sebanyak 5 kali dan mencatat 21 penampilan bersama tim senior, lengkap dengan kontribusi 1 assist. Performanya membuat Sunderland meminjamkannya ke klub Bundesliga, Wolfsburg, untuk musim 2025-2026. Sejauh ini, ia sudah mengantongi 8 penampilan di berbagai ajang. Bermain di 3 negara berbeda memberikan pengalaman berharga bagi Silt. Ia mengaku banyak belajar, tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi. Bermain di Belanda, Inggris, dan Jerman itu luar biasa. Secara pribadi, banyak hal yang membuat saya berkembang, ujar Silt dalam wawancara eksklusif yang juga dihadiri okezone.com. Ia mengakui tantangan terbesar adalah hidup sendiri di negara baru, namun justru dari situlah banyak pelajaran didapat. Anda belajar budaya baru dan beradaptasi. Itu sangat penting, bukan hanya untuk karir, tapi untuk hidup. Silt juga menikmati kesempatan tampil di banyak stadion dan menghadapi berbagai gaya permainan yang berbeda. Menurutnya, pengalaman itu semakin mengasah kualitasnya sebagai bek muda. Melihat negara, stadion, dan gaya bermain yang berbeda sangat membantu perkembangan saya. Semuanya memberi pengalaman berharga, tutupnya. Persib Bandung kembali menunjukkan kelasnya di ajang AFC Champions League 2 ACL 2 2025-2026. Maung Bandung menutup fase grup G dengan kemenangan tipis namun penting atas Bangkok United. Bermain disiplin, Persib mengamankan 3 poin berkat gol Ramon Tanke di penghujung babak pertama. Kemenangan ini memastikan Persib finish sebagai pemuncak klasemen grup G. Sepanjang fase grup, tim asuhan Bojan Hodak tampil meyakinkan dengan torehan 13 gol dari 6 pertandingan, sekaligus hanya menelan 1 kekalahan, itu pun saat menghadapi Lion City Sailors. Hasil impresif ini menjadi modal berharga bagi Persib yang kini berhak melaju ke babak 16 besar. Perombakan skuad yang dilakukan pada awal musim terbukti tepat, menghadirkan kedalaman tim yang lebih solid dan kompetitif. Laju Persib di pentas Asia juga memberikan keuntungan lain. Peringkat Liga Indonesia di kompetisi klub AFC ikut terdongkrak. Mengacu pada data Footy Rankings, Liga Indonesia kini naik ke posisi 18 secara keseluruhan dan berada di urutan 9 untuk kawasan Asia Timur, mengungguli Kamboja serta mendekati
seperti Vietnam dan Singapura. Di tengah prestasi mengembirakan klub, situasi berbeda justru dialami tim nasional. Timnas U22 Indonesia baru saja dipermalukan Filipina di SEA Games 2025, membuat peluang menuju semifinal kini menipis. Datang sebagai juara bertahan, skuad Indra Syafri belum mampu menunjukkan performa yang meyakinkan, bahkan sejak laga uji coba melawan India dan Mali. Kondisi timnas senior pun tak kalah rumit. Garuda tidak tampil pada agenda FIFA Matchday November karena belum memiliki pelatih kepala. Persiapan menuju SEA Games pun dinilai jauh dari harapan. Pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, tak bisa menutupi kekecewaannya setelah timnya tampil buruk dan kalah 0-2 dari Vietnam pada laga grup B cabang sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Kamis, 11 Desember. Kekalahan ini justru membuka jalan bagi timnas Indonesia U23 untuk bersaing menuju semifinal. Pertandingan yang sempat diprediksi berlangsung aman malah berjalan penuh intensitas. Vietnam tampil menekan sejak menit awal dan langsung memimpin lewat sundulan Nguyen Hyo Minh di menit ke-11 setelah menerima umpan matang dari Nguyen Dinh Bach. Dinh Bach kembali menjadi aktor penting pada gol kedua Vietnam di menit ke-22. Aksinya dari sisi kiri menghasilkan umpan tarik yang dengan mudah diselesaikan Pham Minh Phuc, membuat Malaysia semakin tertekan. Tertinggal 2 gol, Malaysia mencoba bangkit. Namun serangan mereka selalu patah sebelum masuk kotak penalti, sementara Vietnam gagal menambah gol meski memiliki peluang. Skor 2-0 bertahan hingga laga berakhir. Usai pertandingan, Nafuzi mengkritik performa timnya terutama di babak pertama. Kami kurang agresif, terlalu banyak memberi ruang dan waktu untuk lawan. 2 gol itu tercipta karena kesalahan sendiri, ujarnya dikutip dari Berita Harian. Ia menilai permainan timnya mulai membaik di babak kedua setelah instruksinya untuk lebih menekan. Kami tampil lebih berani dan bekerja lebih keras. Saya senang melihat karakter para pemain. Lanjutnya, kemenangan ini memastikan Vietnam menjadi juara grup B dan lolos ke semifinal dengan 6 poin. Malaysia tertahan di posisi kedua dengan 3 poin. Hasil tersebut membuka peluang Indonesia untuk menyusul ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik. Syaratnya, Garuda Muda harus menang besar melawan Myanmar untuk menyalip Malaysia dalam perebutan slot terakhir. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke rakyat Thailand kalau kalian kenal.